Nama dokter kecantikan sekaligus podcaster ternama, Dr. Richard Lee, mendadak jadi buah bibir jagat maya. Bukan karena prestasinya membongkar skincare abal-abal, kali ini Richard Lee diterpa isu miring terkait dugaan perselingkuhan. Ya, isu ini mencuat ke permukaan setelah dua sosok vokal, pengacara kondang Hotman Paris dan Dr. Samira atau Doktif, yang melontarkan sindiran pedas yang diduga kuat mengarah kepadanya. Tensi perdebatan semakin memuncak ketika sebuah foto hasil tangkapan kamera warga mulai tersebar luas. Dalam foto yang viral tersebut, pria yang diduga kuat adalah Dr. Richard Lee terlihat sedang menikmati makan malam di sebuah restoran dengan seorang wanita misterius. Sadar dirinya tengah menjadi sasaran empuk netizen, Dr. Richard Lee seolah tidak ingin membiarkan isu tersebut bola liar. Tanpa memberikan klarifikasi verbal yang panjang lebar, Richard Lee justru terlihat semakin gencar mengunggah momen-momen romantis bersama sang istri, Dr. Reni Effendi. Kini, publik masih menanti apakah Dr. Richard Lee akan menempuh jalur hukum terkait tuduhan ini, atau justru sindiran dari Hotman Paris dan Doktif akan membuka babak baru yang lebih mengejutkan. Berikut 5 update-nya, versi Cumi Top 5. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali memicu kegaduhan di ruang publik. Melalui unggahan terbarunya yang penuh teka-teki namun tajam, Hotman melontarkan sindiran menohok mengenai moralitas seorang sosok yang ia sebut sebagai podcaster jago selingkuh. Dalam unggahannya, Hotman menyoroti fenomena figur publik yang menjual citra keluarga bahagia demi kepentingan konten dan bisnis, namun kenyataannya berbanding terbalik. Hotman menekankan bahwa ada sosok yang sangat ahli dalam bersandiwara di depan kamera. Hotman buka beberapa medsos tentang pemilik akun interview narsum yang korban perselingkuhan. Aduh, kamu tahu gak sih, justru para pemilik akun itu juga adalah jago selingkuh. Dia melakukan wawancara untuk narasumber tentang perselingkuhan. Narasumbernya ada yang sambil nangis-nangis, tapi lu tahu, pemilik akun yang melakukan wawancara tersebut justru adalah juara selingkuh. Hidup ini penuh dengan nyinyir. Hidup ini penuh dengan kemunafikan. Ya mending kayak gua lah, ini lihat nih betapa aku sabar nungguin istri lagi belanja. Jadi para pemilik akun apapun namanya yang begitu semangat interview, membuka aib orang, come on. Coba kau beli kaca di pasar baru atau di mana yang agak tebal. Ternyata kamu juga adalah pemain utama. Kamu adalah yang banyak selingkuh. I know who you are. Oke? Meski Hotman tidak menyebutkan nama secara eksplisit, kolom komentarnya justru dipenuhi oleh inisial dan nama DRL. Netizen mulai melakukan cocok logi mengingat DRL adalah salah satu podcaster kesehatan dan gaya hidup terbesar saat ini yang sering menampilkan keharmonisan rumah tangganya sebagai bagian dari branding pribadinya. Yang biasa interview ada 3 orang nama besar V. 1 Deddy Corbuzier, 2 Denny Sumargo, 3 Dr. Richard Lee. So who is that man? Menyusul sindiran Hotman, Doktif secara belak-belakan menyebut bahwa sosok DRL sangat lihai dalam menyembunyikan perilaku main belakang di balik citra sempurnanya. Podcaster yang narasumbernya itu adalah korban-korban dari perselingkuhan, ternyata adalah jago selingkuh. Nah, inisialnya adalah DRL. Ya, kenapa dia bilang DRL? Karena Afrizal yang sebagai karyawannya menceritakan semua kelakuan DRL selama menjadi anak buahnya dia selama 2 tahun. Jadi semua tingkah lakunya DRL ini Afrizal sangat mengetahui. Bahkan untuk menyewa wanita ini pun
melalui transaksi rekeningnya pun itu sudah dipegang oleh Afrizal. Doktif pun pegang transferan pembayaran wanita tersebut. Meski Doktif hanya menggunakan inisial DRL, netizen di berbagai platform seperti TikTok dan Instagram langsung mengarahkan telunjuk kepada Dr. Richard Lee. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat inisial tersebut sangat identik dengan sang dokter, ditambah lagi dengan statusnya sebagai salah satu podcaster dan pengusaha skincare paling berpengaruh saat ini. Lantas, apakah inisial DRL yang dimaksud Doktif adalah Dr. Richard Lee? Kan Doktif kan bilangnya ini negara lain, antah berantah, Dracula. DRL yang dimaksud siapa sih, Dok? Dracula penghisap uang masyarakat. Doktif secara blak-blakan menyebut adanya dugaan sisi gelap DRL yang gemar bermain wanita, meski selama ini selalu membangun citra sebagai suami idaman yang setia. Doktif memberikan sinyal bahwa DRL memiliki cara yang sangat terorganisir untuk menutupi jejaknya. Isu ini seolah mengonfirmasi sindiran pengacara Hotman Paris sebelumnya mengenai sosok podcaster yang pandai menyembunyikan selingkuhan. Lantas sisi gelap apa yang dibongkar Doktif terkait DRL? Jadi dia bilang, jadi selama ini image yang dibentuk dia adalah penolong wanita begitu. Itu Afrizal sendiri muak, dia predator anak di bawah umur. Gimana dia bisa membentuk citra seperti itu? Dan akhirnya kemarin Bang Hotman menyindir ya, mungkin udah muak juga, udah jengah juga. Iya. Jadi sempat ada ada kasus ini DRL ya kita sebutkan ya di negara antah berantah lah ya, bukan di negara sini. Jadi ada penggerebekan di suatu hotel di Palembang. Ya, ada penggerebekan di hotel Palembang. Tertangkaplah mucikari ini, ya kan? Dan akhirnya dia memberikan penjelasan kepada penyidik bahwa di kamar atas ada yang sudah di-booking. Satu wanita di bawah umur, satu anak di bawah umur. Dan pada saat dilakukan penggerebekan, disitulah ada yang namanya Dracula dan wanita ini. Itu tidak terekspos, ya. Itu tidak terekspos. Tapi itu pun diceritakan oleh keluarganya sendiri. Dan akhirnya terjadi mediasi baik dan akhirnya tertutuplah kes itu. Jadi ini luar biasa. Tapi Doktif senang akan bongkar itu nanti di pengadilan. Polda Jabar, Doktif akan bongkar. Makanya nggak ada takut-takutnya kita bongkar. Kamu melawan Doktif, kamu yang akan hancur. Doktif pastikan kredibilitas yang selama ini bertahun-tahun kamu pupuk akan hancur. Stop melakukan podcast pembela wanita. Perbaikin dulu gimana kamu perlakukan wanita, memperlakukan istri kamu. Istri kamu tuh, Afrizal cerita DRE ini sudah sakit hatinya luar biasa. Gitu. Jadi udah berhenti ya DRE ya, jangan main drama-drama lagi, udah stop. Udah sekarang biarkan suami kamu itu menuai semua perbuatannya. Seolah menjadi pelengkap teka-teki dari sindiran panas Hotman Paris dan Doktif, jagat media sosial kini benar-benar diguncang oleh munculnya bukti visual yang mengejutkan. Sebuah foto hasil tangkapan kamera warga secara diam-diam alias paparazzi yang memperlihatkan sosok diduga kuat Dr. Richard Lee tengah bersama seorang wanita misterius kini bocor dan tersebar luas di berbagai platform digital. Terlihat dalam isi percakapan yang beredar, netizen tersebut tampak memberitahu mengenai foto yang ia tangkap ke istri Dr. Richard Lee. Halo Kak, tadi saya lihat suaminya makan sama cewek di restoran Seribu Rasa. Saya ada buktinya. Kemudian sang istri pun langsung memberikan responnya. Sama cewek siapa Kak? Buktinya apa? Netizen tersebut tampak langsung mengirimkan fotonya sebagai bukti. Seolah enggan membiarkan bola panas isu perselingkuhan merusak reputasinya, dokter kecantikan kondang Dr. Richard Lee mengambil langkah 1000. Tak lama setelah sindiran tajam dari pengacara Hotman Paris soal podcaster jadwal selingkuh dan spill sisi gelap dari akun Doktif menjadi viral, sang dokter langsung bereaksi. Bukan lewat konferensi pers yang kaku, melainkan dengan memamerkan kemesraan yang intens bersama sang istri, Dr. Reni Effendi.
Langkah Dr. Richard Lee ini dinilai banyak pihak sebagai strategi counter attack atau serangan balik untuk membungkam opini publik yang mulai liar. Melalui unggahan di Instagram Story dan feed terbarunya, Richard Lee memperlihatkan momen-momen manis bersama sang istri. Richard dan istri seakan ingin mengirimkan pesan tegas kepada publik bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Sudah jelas ya jawabannya, yang paling beruntung dalam pernikahan ini. Aku pikir sudah jelas dan nggak perlu dijawab lagi ya. Aku lah yang pasti paling beruntung dalam pernikahan ini. Aku yang paling beruntung, aku ngerasa kalaupun waktu mau kuulang lagi, aku pasti tetap akan pilih kamu jadi istri aku. Dan aku akan perjuangkan lebih awal untuk mendapatkan kamu. Nggak, itu memang kayak aku ngerasa beruntung. Soalnya aku pernah tulis di bukuku kan bahwa tips laki-laki untuk menjadi sukses itu adalah menemukan pasangan yang tepat. Dan menurutku salah satu yang membuat aku bisa berada di posisi seperti sekarang, sukses seperti sekarang, bisa bangun Athena Group sebesar ini, punya kedewasaan dan punya kebijaksanaan seperti ini, itu karena kamu yang mendampingin aku. Kalau orang lain yang mendampingin aku, mungkin aku belum tentu bisa ada di posisi ini. Dan aku beruntung selalu dikasih kesejukan setiap kali pulang ke rumah. Aku selalu dikasih nasihat yang positif. Kadang aku nakal, kadang pikiran aku nggak baik. Tapi kamu selalu sebagai istri itu selalu mencoba memperbaikin, tapi bukan menghakimin. Jadi kamu tuh nggak ngakimin aku, kamu salah loh, kamu kayak gini malah dimarahin, diomel, enggak. Tapi kayak aku ngomong, dibimbing, tapi akunya kayak nggak ngerasa diajarin. Aku tuh bukan suami yang takut istri, aku nggak nurut dengan istri kayak gitu, tapi dia berhasil buat aku tuh patuh nurut dengan dia karena bisa memberikan contoh. Dan ya pokoknya kayak gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.